Hai, kembali lagi dengan saya Hartono. Hari ini kita akan bahas 3 bisnis yang akan mulai ditinggalkan di 2024. Oke, apa aja bisnisnya? Tentu bisnis ini belum tentu akan hancur, tetapi yang kita lihat sekarang mungkin akan mulai ditinggalkan dan akan sulit bertahan di 2024. Pertama, bisnis fotokopi. Kenapa bisnis fotokopi itu akan sulit bertahan di 2024? Karena sekarang semuanya itu sudah sangat maju dan semuanya serba digital. Zaman dulu kita sering banget memakai jasa fotokopi, seperti mau mengumpulkan tugas, membuat proposal, dan membuat sebuah penawaran. Tetapi zaman sekarang itu akan sangat jarang terjadi lagi. Karena semuanya bisa dengan mudah kita kirimkan di era digital ini. Jadi sekarang kita lihat, kalau seandainya kita mau buat tugas di sekolah, kita juga kirimkan lewat email. Sehingga kita udah gak perlu fotokopi lagi. Kalau seandainya kita mau buat sebuah proposal, sebuah presentasi, kita udah bisa pakai PowerPoint. Tanpa kita buat fotokopian lagi atau printan lagi. Dan bahkan di banyak instansi-instansi departemen negara juga sudah tidak memerlukan fotokopi-fotokopi dokumen penting seperti fotokopi KTP dan lain-lain. Sehingga sudah bisa terkoneksi dan kita udah tidak butuh lagi fotokopi. Memang saya lihat di beberapa tempat masih ada bisnis fotokopi ini, tetapi saya yakin di 2024 ini udah akan sering untuk ditinggalkan. Mungkin beberapa fotokopi yang masih dipakai itu lebih ke fotokopi untuk media promosi. Nah, yang kedua, bisnis warnet. Bisnis warnet dulu sempat menjamur dan besar banget. Dan ada di mana-mana. Kehancuran bisnis warnet atau penurunan dari bisnis warnet dimulai dari adanya wifi di rumah masing-masing. Jadi waktu dulu begitu wifi mulai ada, warnet mulai ketar-ketir, mulai sulit untuk bertahan dan mulai hancur. Nah, jadi bisnis warnet yang kita lihat sebenarnya pangsa pasar terbesarnya itu kan pemain game. Orang ke warnet untuk main game. Tetapi sekarang banyak banget orang yang bisa main game di rumah pada waktu itu. Nah, sekarang lebih parah lagi. Orang semua bisa main game di handphonenya. Semua bisa main game di gadget masing-masing. Jadi, ini yang menyebabkan bisnis warnet nantinya akan menurun. Mungkin di daerah-daerah tertentu, di daerah yang lebih jauh dari perkotaan, bisnis warnet masih bisa berjalan. Tetapi saya yakin di 2024 ini bisnis warnet akan terus menurun dan akan sulit untuk bertahan. Nah, yang terakhir itu bisnis garmen konveksi. Bisnis garmen konveksi di 2022, 2023, dan 2021 udah sangat-sangat terpukul dengan mudahnya barang impor masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena barang impor itu cenderung kualitasnya lebih baik dan juga lebih murah. Sehingga bisnis garmen di Indonesia itu sangat-sangat terpukul. Dengan daya saing yang berkurang, maka bisnis garmen saya lihat di 2024 atau bisnis tekstil ya, itu akan makin sulit lagi. Tetapi yang sulit itu bukan penjualnya, tetapi perusahaan manufakturnya atau perusahaan yang produksinya. Jadi untuk pabrik-pabrik garmen, pabrik konveksi, hati-hati di 2024 karena saya melihat bahwa ke depannya akan lebih murah lagi untuk baju-baju yang bisa kita pakai dan kita beli. Itu aja semua 3 bisnis yang saya rasa akan sangat terpukul di 2024. Nah, bagaimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Ada bisnis apa lagi yang menurut kalian akan terpukul di 2024?